Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di dalam pesan pastoral hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang tema yang sangat menarik, kecewa kepada gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda dikecewakan oleh seseorang? Tentu pernah, bukan? Mungkin saudara pernah juga kecewa kepada gereja atau dengan orang Kristen yang pernah menipu saudara. Saudara juga sangat mungkin kecewa dengan pendeta yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkannya. Saudara juga mungkin kecewa dengan sesama pengurus yang saudara cap munafik. Saudara yang terkasih, mengapa seseorang kecewa kepada gereja? Sangat mungkin karena mereka berpikir gereja adalah sebuah klub elit orang kudus yang sempurna. Mereka berharap berjumpa dengan manusia yang kudus dalam segala hal, sempurna dalam segala hal. Mereka menjadi kecewa karena mendapati gereja adalah sebuah bengkel, tempat semua orang berdosa direparasi, diperbaiki. Ada yang bahkan berulang-ulang diperbaiki. Saudara yang terkasih, gereja bukanlah sebuah klub elit orang kudus, tetapi seperti bengkel tempat orang diperbaiki. Dalam bukunya Soul Survivor, Philip Yancey mengupas mengenai kekecewaan terhadap gereja. Secara tidak langsung, kecewa terhadap gereja akan berakibat kepada kekecewaan terhadap Tuhan. Entah itu kecewa terhadap pendeta, kecewa terhadap gembalanya, ataupun kecewa terhadap orang tuanya yang menjadi pelayan Tuhan. Mereka ini baik di mata jemaatnya, namun nampak buruk di dalam keluarganya. Rasa kecewa ini akan dialami oleh semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak jarang kekecewaan ini akan membuat seseorang meninggalkan imannya, meninggalkan gerejanya, bahkan berpindah agama. Banyak orang Kristen yang memendam rasa kecewa ini, namun hanya sedikit saja yang berani menghadapinya. Di dalam buku Soul Survival, Philip Yancey mengajak kita bertemu dengan seorang yang bernama Martin Luther King. Dia bergumul dengan pertanyaan yang besar. Jika memang Tuhan itu penuh kasih dan keadilan, mengapa itu hanya bagi orang kulit putih? Ini menjadi pergumulan dan kekecewaan yang dihadapi Martin Luther King di zamannya. Mungkinkah Yesus yang baik bagi orang kulit putih bertindak berbeda terhadap mereka yang berkulit hitam yang sama-sama adalah ciptaannya? Apakah orang berkulit hitam adalah ciptaan Tuhan yang gagal dan ditakdirkan untuk menjadi budak seumur hidupnya? Tidak bolehkah orang berwarna berkulit hitam menginjakkan kakinya di rumah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pergumulan Martin Luther King. Bukankah wajar Martin Luther King kecewa terhadap gereja? Saudara, rasa kecewa adalah sesuatu perasaan yang sangat manusiawi. Tetapi kita tidak boleh membiarkan perasaan ini membawa kita meresponi dengan cara negatif. Kita bersyukur melalui Martin Luther King kita melihat bagaimana Allah menolong Martin Luther King meresponi dan mengelola kekecewaannya dengan tepat. Syukur kepada Tuhan, Martin Luther King berhasil membuka mata orang-orang suci, orang-orang kulit putih
bahwa Tuhan yang disembah oleh orang yang berkulit putih adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang berkulit hitam. Martin Luther memakai rasa kecewanya menjadi satu bahan bakar yang memberi semangat untuk memperjuangkan persamaan hak di zamannya. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak kebal terhadap rasa kecewa. Tetapi di dalam anugerah Tuhan Yesus yang pernah menanggung kecewa di atas kayu salib, kita dapat mengelola rasa kecewa dengan tepat. Rasa kecewa adalah hadiah yang Tuhan Allah berikan kepada kita supaya kita dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik bagi kesenangan hati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, wajar kita kecewa, tetapi biarlah kecewa itu kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menguduskan kekecewaan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara kecewa itu wajar, tetapi mari sebagai pahlawan iman kita mengubah rasa kecewa kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mengubah rasa kecewa kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.